Ini sejuk tapi cenderung dingin ya di madrasah ini karena ini sudah mulai bulan Juli, Agustus, September biasanya bulan-bulan musim dingin untuk daerah kita. Ya bukan musim dingin, matahari karena berada di utara Katulistiwa sehingga sinar matahari yang menempa bumi terutama adalah Jawa atau khususnya adalah Gunung Watu. Ini agak-agak ditambah dengan angin tenggara yang membawa kering gitu ya, sehingga cuacanya dingin. Anak-anak sekalian, hari ini materinya adalah moderasi beragama yang nanti menyampaikan pengurus Dharma Wanita Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Ini adalah materi yang istimewa dan akan disampaikan oleh ibu-ibu, ibunda juga yang istimewa. Kalau kemarin kalian mendapatkan materi dari guru-guru kalian, kakak-kakak pengurus OSIS, sekarang ini adalah materi yang akan disampaikan oleh para bunda dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, yaitu pengurus Dharma Wanita Persatuan. Oleh karena itu, materi ini sangat penting sekali. Masalah moderasi beragama ini adalah masalah sejarah sebenarnya. Kerajaan-kerajaan besar Mojopahit, Singosari, Mojopahit ini juga sudah menerapkan moderasi beragama, yaitu penganut agama Hindu dan Buddha bisa hidup berdampingan. Bahkan ketika Islam datang di daerah pesisir dan sampai masuk ke daerah pedalaman, itu juga sudah dilaksanakan atau sudah diterapkan prinsip-prinsip moderasi beragama. Apalagi pada zaman Mojopahit itu dulu punya semboyan Bhinneka yang ini juga dijadikan semboyan negara kita. Ya, berbeda-beda tetapi satu. Oleh karena itu sangat aneh pada masa modern ini justru moderasi beragama redup, artinya masih banyak perilaku-perilaku yang intoleransi, tidak tasamuh, tidak menghormati, menghargai perbedaan keyakinan dan agama. Nah, oleh karena itu pada akhir-akhir ini banyak sekali paham-paham radikal, baik itu Islam, bahkan nanti juga mungkin paham-paham radikal dari agama yang lain nanti juga akan berpengaruh atau akan muncul di Indonesia. Konsekuensi dari letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan. Ya, kalau kalian belajar PPKN atau belajar sejarah geografi, Indonesia berada di daerah persimpangan antara India dan Cina, antara Arab, termasuk juga lalu lintas laut yang sampai sekarang masih yang utama arus perdagangan melalui lautan. Ya, sekarang barang-barang Eropa yang mau ke Asia Timur dan sebaliknya itu juga melalui Indonesia. Nah, karena di daerah persinggahan maka banyak paham-paham yang juga singgah di Indonesia. Oleh karena itu, moderasi beragama ini juga sudah menjadi ajaran agama kita, mari kita tegakkan. Kita akan malu pada leluhur kita, nenek moyang kita sampai dulu-dulu. Beliau-beliau ini sudah menerapkan moderasi beragama, tetapi kita malah tidak, ya, kualat sama leluhur kita. Itu anak-anak sekalian, dan mohon didengarkan. Supaya kalian tetap semangat, masih ingat ya Iman 5? Masih. Nah, Man 5 Jombang? Bisa. Oh, kurang teriak lagi. Man 5 Jombang? Bisa. Man 5 Jombang? Juara. Man 5 Jombang? Hebat. Bermanfaat. Masih belum kompak. Siswa baru, semangatnya harus baru. Ya. Cita-citanya setinggi langit. Ya. Kalau saya mengatakan Man 5 Jombang bisa. Yang kedua, Man 5 Jombang juara. Yang ketiga, Man 5 Jombang hebat, bermartabat. Ayo sekali lagi. Man 5 Jombang bisa. Man 5 Jombang juara. Man 5 Jombang hebat, bermartabat. Terima kasih tepuk tangan. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan pada para ibunda dan pengurus Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Demikian anak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Dharma Wanita Persatuan Bintang Jawa. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi yaqulu fil Qur'an alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala MAN 5 Jombang yang sudah hadir di tengah-tengah kita menjabarkan Bhinneka Tunggal Ika-nya yang begitu hebat. Wah, saya pikir beliau adalah guru geografi, Pak. Senet. Ya, geografi saya. Nah, kan benar. Guru inti provinsi malah dulu. Oh, alhamdulillah guru inti provinsi. Gak pernah ngajar sekarang jadi kepala ya rada lupa-lupa. Alhamdulillah, saya sangat bahagia sekali bersama dengan Pak Haji Suryanta MPDI, Insya Allah. Saya dari awal sudah terkesima, wah cocok ini untuk prolognya. Saya nggak perlu panjang lebar lagi, langsung masuk materi karena sudah diprologi sama Bapak Suryanto, alhamdulillah. Dan juga yang kami hormati seluruh wakil kepala madrasah dan juga KTU dan Bapak Ibu guru, wabil khusus panitia Matsama dan seluruh OSIS panitia Matsama dan seluruh peserta Matsama MAN 5 Jombang. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat berlimpah kepada kita bersama sehingga pada hari ini bisa bermuajahah dengan kalian semua anak-anak MAN 5 yang luar biasa. Semoga pertemuan ini diberkahi dan diridhoi dan perpisahan nanti dirahmati. Allahumma amin. Monggo Pak. Nggih, akan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang ajarannya merangkul bukan memukul, Nabi yang ajarannya memahami bukan mencaci, Nabi yang ajarnya menyayangi bukan menyakiti melalui ad-dinul Islam. Dan semoga barokahnya sholawat yang senantiasa kita ucap akan menjadikan kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang akan dikenal di akhirat dan akan mendapat syafaat. Allahumma amin. Baik, tidak perlu berpanjang kata. Mungkin kalian heran ketemu wong ayu kaya aku. Gak pede, gak tutuk kene nduk, mbok pikir masih aku ya anyep ket mau. Alhamdulillah. Bertemu dengan saya ini untuk yang pertama, semoga bukan pertemuan terakhir ya. Aku mudah nyanyi malam ini malam, gak wis. Saya mewakili Dharma Wanita Kemenang Jombang untuk memberikan sosialisasi tentang moderasi beragama. Nama saya cukup panjang, sepanjang cita-cita saya. Insya Allah. Nama saya Duyaniatul Luluil Maknun. Panggilannya Ibu Luluil biasanya. Bukan Lulu ya, tapi Luluil Maknun. Nah, mau coba sing fasih. Kamtalil Luluil Maknun gitu wes gak perpanjang kata. Nah, lanjut toh. Berharap ayo belajar menjadi generasi yang moderat. Tapi sebelum saya masuk ke materi, ada yang mau baca puisinya atau kalimat indah dari Buya Imam Syafi'i? Ada yang mau nggak? Yang biasanya puisi-puisi? Fahri, baca, tinggal baca dok. Hah? Fahri? Ayo Ri. Ayo. Pokoknya ngono lah wis kesuwen. Saya aja yang baca. Dalam satu dunia kita berbeda-beda bangsa dan juga negara. Dalam satu bangsa dan negara kita berbeda-beda suku dan bahasa. Dalam satu suku dan bahasa kita berbeda-beda keyakinan dan agama. Dalam satu keyakinan dan agama, kita juga berbeda-beda faham dan aliran. Dalam satu faham dan aliran, kita beda pemahaman. Dalam satu pemahaman, kita beda-beda pengamalan. Dan dalam
satu pengalaman, pengamalan, kita berbeda-beda dalam penghayatan. Dalam satu penghayatan kita berbeda-beda keikhlasan. Dalam satu keikhlasan kita jaga kerukunan, toleransi, dan kebersamaan. Bisa? Bisa insya Allah. Balik lagi, Indonesia adalah negara yang kaya. Kaya budaya, kaya sumber daya, kaya. Beda apa aja? Bahasa, beda adat, suku, bahkan beda agama. Ada banyak agama yang dilindungi di dalam Pancasila di dalam Indonesia. Mulai dari Islam, Kristen, baik itu Katolik, Protestan, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ya kan? Ada banyak. Kita berbeda. Biarpun kita berbeda, tetapi kita tetap bisa bersama. Kita berbeda, tetap bisa bersama. Di mana? Di Indonesia. Karena ada Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan kita semua. Biarpun berbeda, tetap kita bisa duduk bersama. Nah, ketika masuk berbicara tentang moderasi beragama, maka kita harus mengetahui opose moderasi itu. Jadi gini, oh ya tadi saya belum mengenalkan plek saya, bestie saya. Nih plek saya, beliau adalah Ibu Lailatul Sofi. Beliau adalah guru di MTSN 3 Jombang, Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Nah saya juga guru di MAN 3 Jombang, Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Alhamdulillah kami bertetanggaan. Jadi kita bisa jalan bersama. Tetapi kita beda. Biarpun kita beda, kita bisa bersama loh. Kayak kamu juga gitu. Kamu juga gitu kan? Kamu semuanya pasti berbeda. Ada yang lulusan SMP. Angkat tangan yang lulusan SMP. Wih banyak. Yang lulusan dari MTS atau MTSN angkat tangan. Nah banyak juga. Kalian semua berbeda. Tapi bisa bersama. Di mana? Di Min 5. Iya, kemarin saya ke Min soalnya. Di mana? Di MAN 5 Jombang. Baik. Dan ini saya monitoringnya di 2 tempat, MI dua-duanya. Malah ke Plejo Cian. Baik, pengertian dari moderasi, pengertiannya macam-macam. Kalau dari bahasa Latinnya dia moderatio, artinya kesedangan atau tidak kelebihan, tidak kekurangan. Menurut bahasa Indonesia, dia adalah pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Sedangkan menurut bahasa Arab adalah wasat atau wasatiyah atau bahasanya adalah tengah-tengah bahasa Jawa ini bahasa Indonesianya. Sehingga moderasi itu bisa diartikan moderasi beragama dengan beragama secara adil alias tidak berlebihan, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Tengah-tengah persis. Karena wasat itu sudah sadur tadi itu sudah diganti ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga pakai kalimat wasat kan? Tetapi bukan wasat, tetapi menjadi wasit. Itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Asal kata wasit itu adalah dari wasat, wasatiyah. Kamu tahu wasit kan? Di mana posisinya wasit badminton? Di tengah. Dia bisa melihat ke kanan, dia bisa melihat ke kiri. Jadi dia tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tetapi berusaha tetap berada di tengah. Lanjut. Nah, jadi moderasi beragama bukan moderasi agama, beda. Agama tidak perlu dimoderasikan, agama itu sudah moderat, sudah sangat seimbang. Apalagi di semua agama sama. Islam lebih-lebih. Kenapa? Islam itu dari kata-kata dinas salam, assalam artinya keselamatan. Nah Islam itu hadis Nabi yang pertama itu bukan bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita puasa. Tetapi hadis Nabi yang pertama adalah tentang kasih sayang. Kasih sayang itu akan berhubungan dengan moderasi ini, dengan moderat ini. Jadi yang pertama tentang kasih sayang. Yang kedua, ayat yang pertama di dalam Al-Quran juga tentang kasih sayang. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semuanya tentang kasih sayang. Moderasi agama itu pertama, agama itu kan sudah sangat moderat karena dia pasti berada di tengah-tengah, selalu mengajak kepada kebaikan dan dia tidak mungkin terlalu mengajak untuk ekstrim. Di zaman Nabi Muhammad saja adalah salah satu sahabat yang namanya Abdullah bin Amr. Beliau itu melihat Nabi Muhammad rajin puasa. Beliau pengennya
Nabi Muhammad kan wis karuan ganjarane surga. Itu aja cek rajin poso. Masuk aku umatnya sing gurung ono jaminan surga masuk kate gak poso. Akhirnya poso nih ekstrim. Posonya ekstrim. Ekstrimnya gimana? Aku poso gak ada buka. Jadi waktunya adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan maghrib, ora buka, aku teh poso terus. Soalnya dosaku akeh, aku kepingin oleh ridhane Gusti Allah. Akhirnya poso terus sampai malam, sampai besoknya dia enggak makan. Begitu seterusnya, bentino poso. Terus ekstrim juga ketika sholat qiyamul lail kayak kamu. Apa qiyamul lail sholat malam kayak kita. Jadi qiyamul lail itu beliau kalau qiyamul lail, kalau sholat malam itu gak kadek tidur. Padahal Nabi Muhammad aja tidur. Baru malam-malam bangun untuk melaksanakan sholat malam. Itu Abdullah bin As tidak bangun beliaunya. Dia nggak bangun. Dia nggak tidur, sholat terus sampai subuh. Kalau kita kayak begitu situ anemia. Jangan-jangan ojo mbok takoki, gak bahaya ta. Engko ndang insomnia. Yang sakit gak bisa tidur apa? Insomnia ya. Gak bahaya ta, bahaya. Akhirnya salah satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad, cerita, Nabi, ini loh, Abdullah ini loh. Kalau puasa itu gak kate buko. Oso terus. Nek sholat juga gak ade mandek. Ditegur sama Nabi Muhammad. Lo enak iku zamannya Nabi Muhammad ditegur sampai Nabi Muhammad. Lah awak dhewe sapa sing negur? Repot. Akhirnya ditegur sama Nabi Muhammad. Aja ngono Abdullah. Jadi puasa boleh tapi ada waktunya. Pokoknya maghrib kudu buko. Poso terus bentino yo gak oleh. Poso paling gak 1 bulan 3 kali. Kalau sik kurang posone Gusti Nabi, ya wes sampai Senin Kamis. Sik kurang, ya wes ganti poso Daud. 1 hari puasa, besoknya ndak. 1 hari puasa, besoknya ndak dan segitu seterusnya. Itu di dalam Islam diajari untuk tidak terlalu berlebihan di dalam ajaran agama Islam. Nah, kemudian selanjutnya, jadi bukan agamanya ya yang harus dimoderasikan, melainkan cara kita dalam beragama. Itu kalau sesama agama Islam. Bagaimana ketika kita berbeda keyakinan? Ketika kita berbeda keyakinan, ya nggak apa-apa. Kalau kalian berteman, ya biasa aja. Ojo adek ngelokno, agamaku yang paling apik, agamamu salah. Jangan. Mereka punya keyakinan, kita juga punya keyakinan. Yang penting kita membentengi diri kita, keyakinan kita, iman kita, bahwa kita kuat, Islam agama terbaik itu di hati kita. Tanpa perlu menyalahkan agama orang lain. Karena apa? Karena mereka punya keyakinan sendiri. Bersama gak apa-apa. Jadi meskipun kita berbeda, kita tetap bisa bersama. Yang penting ketika bolak-balik, ketika sampai berteman dengan orang yang tidak sama keyakinannya, maka ketika mereka masih bergaul, sedangkan kita krungu adzan, yo sholat dulu lah, habis itu bisa bermain lagi. Intinya begitu. Kemudian tidak ada agama yang mengajarkan ekstremisme. Yang ada adalah hanya pemeluknya yang mencoba untuk ekstrim, terlalu fanatik berlebihan terhadap agamanya masing-masing. Nah, next. Nah, ini salah satu ayat tentang literasi adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Artinya umat yang moderat bahasa kekiniannya. Umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam ayat tersebut ada 3 yang saya garis bawahi. Lafaz ja'ala. Kamu kan dari sekolahnya di Man 5 Jombang. Maka paling tidak kamu akan belajar bahasa Arab. Jadi ketika ada kata-kata ja'ala itu artinya menjadikan. Beda dengan kholaqo. Kholaqo itu juga menjadikan, dia lebih ke menciptakan. Kun fayakun. Bim salah bim langsung jadi kalau kholaqo itu.
Tetapi kalau ja'ala, dia menjadikan dengan proses. Jadi ada proses. Jadi moderasi beragama itu juga berproses. Gak langsung ujuk-ujuk gitu, ya enggak. Karena kita menyatukan banyak hati yang berbeda. Banyak pemikiran yang berbeda. Jadi ja'ala itu ada prosesnya. Kemudian kalau umat, berarti kitanya yang beragama. Jadi memang yang dijadikan adalah yang dimoderasikan itu umatnya, orangnya, bagaimana cara beragamanya. Dan wasato itu artinya tengah-tengah. Tengah-tengah atau bahasanya adalah moderat. Balik lagi, Islam adalah agama yang sempurna. Surat yang pertama adalah tentang cinta kasih. Bismillahirrahmanirrahim, tentang kasih sayang. Bahkan hadis pun yang pertama adalah tentang kasih sayang. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi orang lain, maka tidak akan dikasihi. Ditambahi lagi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu, cintailah, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka yang ada di langit pun akan menyayangi kamu. Itu hadis yang pertama. Jadi tentang kasih sayang. Betapa indahnya Islam mengajarkan teori-teori tentang moderat. Gitu. Lanjut. Nah, ada 9 nilai moderasi beragama. Oh, cek gak usah dihafal no. Itu sudah kita kerjakan. Insya Allah begitu. Lama-lama juga tahu. Apa aja? Yang pertama, tawasud. Tawasud itu tengah-tengah, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, tengah-tengah kayak wasit. Jadi wasit kok pro? Perlu dipertanyakan. Ini wasitnya tenan apa enggak? Tapi selalu panitia itu mencari wasit yang dia objektif, tidak condong ke kanan ataupun ke kiri. Enggak berlebihan. Ketika dengan agamanya juga enggak berlebihan. Ketika berbeda dengan orang lain juga enggak berlebihan. Santai gitu loh. Kemudian yang kedua adalah i'tidal. I'tidal itu tegas ojo ngegas. Jadi tegas enggak ngegas. Biasa nek ono sing beda. Kalau mau kasih tahu kalem. Kayak wasit iki lho. Nek ngelingno kan kalem. Ngasih kartu kuning, parani. Oh enggak. Rene oleh kartu kuning awakmu? Enggak kan? Yang jalan ke sana siapa? Wasitnya ngasih. Oh enggak. Piye meneh gak jelas. Nyok kartu kuning. Enggak, mereka datang dengan bagus kan? Seret gitu. Kalau dia tanya diberi penjelasan. Jadi i'tidal itu dia adil, nggak pilih-pilih, nggak pilih kasih, nggak tebang bulu. Mulai tebang bulu, malah sing menang, sing seneng, maunya tambah beruang lah tebang bulu. Nah, kemudian yang ketiga, tasamuh. Tasamuh itu toleransi, saling menghargai. Saling menghargai dengan yang berbeda tetap saling menghargai. Gak apa-apa beda. Kita berbeda keyakinan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu. Berjalanlah dengan agamamu, ibadah dengan agamamu waliyadin. Dan saya juga akan beribadah dengan agama saya. Itu nek beda agama. Bagaimana kalau kita sama-sama agama, Bu? Itu kudu toleran. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami ibadah kami dan kamu ya ibadah kamu. Sampean sholat mbek kunut ya kunut toh. Sama sholat gak ada kunut ya gak apa-apa. Yang penting dua-duanya punya dasar. Ada yang takbiratul ihramnya berbeda. Ada kan? Kalau sampean gimana takbiratul ihramnya? Terus kemudian doa iftitahnya pakai apa? Kalau takbiratul ihramnya sama. Doa iftitahnya kan ada yang beda toh. Kamu pakai yang mana? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pakai itu? Ada yang beda nak, yaitu Allahumma ba'id baini itu. Ada yang pakai itu enggak? Biarpun kita berbeda ketika melaksanakan beberapa bacaan, tetap tidak boleh saling menyalahkan. Sing bener iku iki, jangan. Sing bener iku sing kunut, jangan. Yo sing bener sing gak kunut, yo jangan. Yang bener itu yang sholat, yang salah itu sing gak sholat. Jadi intinya moderat itu tengah-tengah. Gak terlalu, gak ngelokno, juga. Jadi pokoknya dia tengah-tengah, jangan sampai, pokoknya saling menghargai lah. Itu tasamuh. Jadi ketika orang tasamuh, maka dia semakin beriman, semakin toleran. Yang keempat, syuro. Syuro itu majelis permusyawaratan atau syuro itu musyawarah. Jangan marah-marah. Jadi musyawarah, jangan marah-marah, santai bro.
santai. Nek ngomong ojo nemen-nemen, ojo ngegas. Kemudian Islah itu membangun perdamaian, bukan kerusakan. Yang keenam, muwatonah itu cinta tanah air, cinta agama, muwatonah. Hubbul waton minal iman itu ya, sampai ada lagunya kayak itu. Tahu lagunya kan? Bareng 1 2 3. Yalal waton, yalal waton, yalal waton. Hubbul waton minal iman. Lanjut. Wala takum minal hirman. Innahu ahlal waton. Yalal Nah, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Nah, kemudian yang ketujuh adalah kutwah. Kutwah itu bergerak yang bikin dampak. Tapi dampaknya kudu dampak yang positif. Karena fi kulli harokatin barokatun. Fi kulli harokah barokah. Di setiap pergerakan itu akan ada barokah. Makanya bergeraklah ke arah yang baik. Bergeraklah ke arah yang benar. Gitu. Yang ke-8, al-launuf atau pakai otak bukan pakai otot. Jadi ojo dididik, senggol bacok ojo, slow man. Yang terakhir, al-uruf atau pelihara agama. Ini juga untuk melestarikan budaya. Budaya kita macam-macam kalau Indonesia. Indonesia memang terdiri dari berbagai macam perbedaan. Ada perbedaan suku, bahasa, bahkan budaya. Saman tahu, ingat kan kalau Wali Songo ketika masuk ke bumi Jawa, ke Indonesia, Sunan Kalijogo wabil khusus, beliau tidak banyak merubah tradisi, tapi beliau mewarnai tradisi itu. Saya ngerti orang-orang dulu itu kalau ada acara apapun, sampai sekarang juga masih ada, itu kan selalu ada janur. Tahu kan janur? Ono manten, yo ono janure. Janur itu warnanya kuning. Lah janur itu dari kata-kata bahasa Arabnya asline janur, jaa, an-nur. Jaa wis teko apa an-nuru cahaya. Jadi cahaya telah datang. Jadi ketika janur dipajang itu berharap pengantin itu bahwa akan kedatangan cahaya. Teko mantu padha karo cahaya. Ora teko musuh tapi teko cahaya. Janur, jaa, an-nur. Ki warnane kuning. Kuning itu dari kata qanaah yang artinya nerimen. Indah pokoknya. Jadi enggak terus wah iki salah iki kok usah digawe. Jangan dimasukkan ke dalam apa yang ada di dalam ajaran Islam. Selama tidak bertentangan, selama tidak mengandung kemusyrikan, enggak apa-apa. Jadi mari kita lestarikan budaya. Jangan terus kak foto klambine, bajunya kak syar'i iki. Lah iyalah. Masa pakaian adat dikokon syar'i? Kalau kamu mau pakai adat itu, maka kan bisa dimodifikasi. Misalnya mau pakai adat mana itu? Adat Bali, kan pakai gemben, ya toh? Jilbabnya terurai, kan bisa juga diganti, kan gitu. Dikasih deger dalamnya, dikasih jilbabnya dimodifikasi, di model kayak ada gulungan-gulungan atau di kayak apa nih ngarani dikepang, nah kan bisa juga. Lanjut. Jadi intinya harus tengah-tengah, jangan terlalu lebay deh, jangan terlalu berlebihan. Karena Allah juga nggak senang kok sesuatu yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musyrifin. Baik, terus kita kenali 3 cara dalam berlebihan. Oh, sih berlebihan itu yang dimaksud dengan berlebihan dalam beragama atau dalam bermoderasi. Nah, yang pertama literasmi atau literalisme atau literasi lah, banyak-banyak baca dan fanatisme buta. Biasanya mereka habis baca langsung ditafsiri dewe, padahal tidak selamanya begitu. Jihad, ayo perang, Allahu Akbar, takbir. Ya enggak lah, mosok nanggone Bali ngebom kayaknya kayak perang. Jangan. Kita itu memang berbeda, tapi meskipun kita berbeda tetap kita bisa bersama. Kita sama-sama saudara se-Islam misalnya. Meskipun berbeda, ya enggak apa-apa, kita kan sama-sama Islamnya. Halo, hai, ngono sih. Halo, hai, halo, hai, halo. Jadi nggak apa-apa ketika berbeda. Jadi surga itu nggak rame kalau nggak ada lo.
Jadi surga itu seluas langit dan bumi. Yang diisi adalah orang-orang yang disayangi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sok bener sendiri dan suka menyalahkan yang berbeda. Saya bener loh, Islam, agama mulu salah. Ya sudah, itu hanya ditanamkan di hati, tidak perlu diucapkan. Ya kita memang karena Islam kita yang meyakini agama kita yang paling benar, tapi tidak perlu terus mengolok-olok agama lain. Agama lain juga silakan meyakini bahwa agamanya benar, tanpa harus mengolok-olok dan menyelesaikan agama lain. Jadi tetap kita harus meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang baik, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus beragama, kita mengerjakan seluruh aktivitas beribadah kita dengan yakin dan senang. Yang terakhir, tidak mau menerima pendapat orang lain. Wis dikandani, anjine kunut iku waktu sholat subuh iku yo ono. Tapi kadang Nabi Muhammad ya pernah suatu ketika enggak kunut dikandani angel gak nglani. Jangan. Jadi berusahalah untuk menerima pendapat orang lain. Kalaupun toh ada sesuatu yang beda, baca lagi. Nah, setelah kamu mempelajari, mana yang kamu yakini, kamu pakai. Aku yakin kunut itu masuk bagian dari salat subuh. Ya sudah, pakai. Nek salat subuh ya kunut. Aku yakin kunut bukan bagian dari salat subuh misalnya. Ya sudah, pakai. Tapi nggak usah nyalakan yang lain. Ingat, berbeda itu indah. Kamu lihat pelangi kan? Pelangi itu indah. Kenapa indahnya? Karena warnanya berbeda. Apa aja? Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Bayangkan, kalau pelangi warnanya gurus itu tok, abang tok, kampanye tah? Ijo tok, kampanye tah? Kuning tok, kampanye tah, gitu kan? Jadi pelangi itu indah karena berbeda. Berbeda apa? Berbeda warna. Dan ingat, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan umatku, kata Nabi Muhammad, adalah rahmat. Rahmat bagi siapa? Bagi kita. Gak usah geger deh. Bisa gitu? Kayak kamu sekelas. Nanti kan sekelas tuh. Gak usah geger deh, gak podo. Loh kok gak podo? Bisa. Ya apa sih arek iku kok ngono? Pilihan ketua kelas gak podo sajane aku seneng iki ayu, arek soalé ayu. Gak, aku seneng bagus soalé arek bagus. Halah, gak mari. Jadi tetap aja. Berbeda itu indah. Lanjut. Nah, cara agar kita tetap di pertengahan, wasatiyah, menjadi orang yang moderat bagaimana? Ini salah satunya. Pelajari berbagai versi informasi. Ayo cari tahu nek apa-apa ojo langsung percaya. Golek isih bener enggak? Hoak enggak? Kudu piye? Nah, setelah itu berpikir kritis. Ojo kok mbok trimo tok. Walah ngono tibae pikiran. Walah tibae iya ya. Kudune ngene ya. Gitu, jadi dipikir dulu. Yang terakhir, jadilah pendengar yang baik. Kalau ada dua orang yang berbeda pendapat, maka cobalah menjadi orang yang bijak berada di tengah-tengah mereka berdua. Allah saja naruh telinga kita di kanan dan kiri kan? Apa artinya? Artinya adalah kita mendengarkan dari mereka yang kita suka, yang kanan. Kemudian kita mendengarkan dari mereka yang kebetulan kita tidak sepakat, sepaham lewat kiri. Masukkan dalam hati. Ojo langsung, aku cocok pendapat iki, tak gawe, jangan. Ya rungokno si A, rungokno si B, rungokno si C. Masukkan dalam hati kita. Dari kuping kanan, kuping kiri, masukkan dalam hati. Tanyakan pada hati satu barumu, cicerna. Nanti kamu akan menjadi orang yang bijak. Lanjut. Baik, sebelum kita lanjutkan materi ini, aku jaga duwewe ngomong sesuk ya pegel. Masih semangat? Tepuk semangat. Hu ha ha. Baik, kalau ini sekarang kita tepuk buka tutup moderasi. Gampang. Kamu tahu lagunya aja. Itu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Tangan di lutut, bertepuk tangan. Tangan di pinggang, lalu belokkan hong hong gitu. Bisa? Kenal kan?
2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Tadi lutut bertepuk tangan. Tadi pinggang lalu belokkan buka. Nanti prakteknya sambil berdiri, pokoknya semangat. Terus lagunya sama. Generasi sama seperti itu ya. Generasi yang moderat. Toleransi, kalau toleransi gini. Jadi simbol toleransi gini. Ya. Toleransi, cinta tanah air. Sini Bu, bantuan Bu. Nanti kamu berdiri, sekarang duduk dulu Kak Popo. Ayo. Generasi yang moderat. Toleransi, cinta tanah air. Cinta budaya, cinta damai. Ini memang simbol kita. Cinta damai. Kita berpegangan meskipun kita berbeda. Jadi berbeda masih tetap bersama. Cinta tanah air, cinta damai. Moto kami siap jaga NKRI, yes go. Gitu ya. Ambil logo C, bukan wes bener langsung ada. Mulai. Buka tutup. 1, 2, 3. Buka tutup. Tadi lutut bertepuk tangan. Tadi pinggang lalu belokkan buka. Generasi yang bermakna. Toleransi. Wes ayo kata. Bisa tengok ngarep Mas, penabi. Kayak olahraga, nanti kesini. Ayo, 1, 2, 3. Masih tetap semangat? Semangat pagi. Kamu jawabnya gimana? Gini, semangat pagi. Pagi. Nah, itu bener ngono kok. Jadi kalau semangat pagi, kamu jawabnya pagi. Luar biasa, tetap semangat. Atau tetap semangat, luar biasa. Piye? Tetap semangat, luar biasa. Semangat pagi. Man 5 Jombang. Bisa. Mana? Man 5 coba lagi. Man 5 Jombang. Yang kedua, tak ulangi berarti 2 kali Man 5 Jombangnya. Oh 3 kali, oh baik. Tak ulangi, masih tetap semangat pagi. Man 5 Jombang. Man 5 Jombang. Man 5 Jombang. Semangat. Ayo mulai tepuk. Buka tutup moderasi. 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Tadi lutut. Ayo. Bertepuk tangan. Tadi pinggang. Lalu belokkan. Ayo, lanjut generasi moderat. Ayo 1, 2, 3. Generasi yang moderat. Toleransi, cinta tanah air. Ayo, cinta
NKRI. Yes, go. Nah, tepuk tangan untuk Malima. Boleh duduk kembali? Mas sedeke dok ngarep sing lanang, maling ini. Apa oh? Kok nggak mau begini-begini? Berbeda Bu, kita bukan muhrim. Ya iyalah, masa kamu muhrim? Nah, lanjut. Nah, ini sudah tinggal yang sedikit lagi. Ini nanti kita sampai jam berapa toh materinya? 1 jam. Oh, sampai jam 10. Wah, 2 jam. Lanjut, 4 indikator nilai moderasi beragama. Apa sih indikatornya? Jadi moderasi beragama itu tidak hanya terfokus pada perbedaan agama tok. Kadang mungkin ada sebagian orang berpikir, atau mungkin di antara kamu juga ada yang berpikir bahwa gini, kan Dokman 5 agamanya Islam tok, ya kan? Ya, di sini Islam semua kan? Ya iyalah, madrasatun namanya, madrasah Islam semua. Tetapi tetap moderasi beragama tetap harus ditanamkan di sini. Kenapa? Karena indikatornya ada 4. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Jadi itu harus komitmen dengan kebangsaan. Kita ini sudah pokoknya berbeda apapun kita tetap sama Indonesia. Beda suku. Di sini suku Jawa semua. Ada yang suku Madura? Adakah? Gak ada? Gak ada. Mboten. Semuanya dari sini, asli sini semua nggih. Mboten juga. Terus, suku mana? Oh ada yang dari Surabaya. Yang bukan suku Jawa angkat tangan. Ayo gak usah takut. Berbeda itu indah loh. Dari mana Mbak? Oh Bekasi Mondo. Di sini ikut siapa? Apa memang rumahnya udah pindah di sini? Oh ikut, oh Bekasi. Berarti kamu Banten apa Sundanya? Jakarta, Betawinya berarti ya? Betawi, ada suku Betawi. Oh, laki roh kan? Orang kenalan. Oh, makanya tak kenal maka tak. Oke, kok tak kenal kok tak sayang. Ya jelas orang kenal ya orang sayang. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu artinya kenalan. Nah, jangan pikir gembreng. Memang suara saya gembreng Pak. Saya tipenya cempreng Pak. Tapi masih cempreng aku laris nge-MC loh. Promosi. Pantesan etes ya tahu. Jadi biarpun kita berbeda, kita itu masih tetap bisa bersama. Suku Jawa, suku Betawi dengan perbedaan adatnya. Kemudian kalau saya di Matiga, malah macam-macam. Ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, NTT, Jawa, Jawa Takoni, ya jelas lengkap Mbak. Tetapi dalam keberbedaan itu kita masih tetap bersama dan berbeda itu indah, gitu. Jadi selama kita tetap menerima Pancasila adalah pokok satu bangsa dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, biarpun berbeda kita tetap bisa bersama, bisa bahagia bersama. Yang penting kita tetap melaksanakan ibadah kita. Pokoknya lakum dinukum waliyadin. Lada a'maluna walakum a'malukum. Yang kedua, toleransi. Toleransi itu saling menghargai, saling menghormati. Yes lah, sampai ayah beribadah hari Minggu monggo silakan. Berarti rapat kita, rapat karang taruna ini di luar kita, di luar tetangga sampai ada yang non muslim, rapat kita nanti kita lakukan setelah kegiatanku kebaktian. Saya muslim, saya mau Jumatan dulu, rapatnya nanti setelah selesai Jumatan, kan bisa. Jadi semua bisa dibicarakan dengan baik-baik, saling toleransi, saling menghargai. Biarpun kita beda pendapat. Dalam rapat pun juga gitu, jika beda pendapat sudah toleransi. Terus anti kekerasan. Ojo kok nek gak padha senggol bacot. Ojo. Jadi gak apa-apa berbeda. Pokoknya nek gak padha awas yo, ayo bareng-bareng diserang aja. Jangan. Ketika rapat juga begitu, ketika sampean bermusyawarah ternyata tidak mencapai mufakat yang sampean sepakati, aku jangan gak setuju aku. Tapi karena ketika semua orang banyak yang condong terhadap satu pendapat, yo gelem gak gelem yo manut. Biarpun kamu tidak sepakat dengan itu, tetapi hasil keputusan musyawarah itu yang harus
pakai. Berusaha tetap bijak. Gitu. Bijak itu biasa dari wajah wis ketok. Ayo belajar jadi orang bijak. Gimana Bu? Senyumnya gini. Nih, ujung bibir tarik ke atas. Saya biasa nih. Tetap. Masih guyu ya, Cok? Ojo. Ujung bibir ditarik ke atas. Saya guru public speaking. Saya biasa ngajari public speaking. Nih besok juga ada kegiatan ngisi public speaking. Mesti tekniknya cuma sama, biar wajah kita kelihatan moderat. Iya caranya. Nah, gini. Beda pendapat? Beda keyakinan? Ojo. Kamu mana? Tambah parah itu. Aku ada aku. Aku ada berapa? Iku lah apa? Nabi Muhammad yang melengas melengos di Gusti Allah. Apa saulat jawalla? Diingatkan kan? Ojo di. Kalau beda pendapat biasa aja. Jadi jangan anti kekerasan. Pokoknya kudu anti kekerasan. Ketika ada sesuatu yang beda, bicarakan baik-baik. Lanjut yang keempat, adaptif terhadap budaya lokal. Jadi ketika ada di budaya lokal, kamu di sini dikasih materi ini, itu bukan hanya untuk ditanamkan di sini, nah. Nanti kamu kan berada di masyarakat, tetangga kamu kan pasti beda. Ada nggak sampean ini di antara kalian yang punya tetangga yang tidak beragama sama dengan kita? Ada? Hah? Islam kabeh? Alhamdulillah. Nggak punya tetangga non Muslim? Oh, alhamdulillah. Saya ditambah beras kan. Saya berada di pondok pesantren Bangkulu. Yang lingkungannya yo Kiomaku, pondoknya yo Embo lah itu sudah pondok. Ya memang kita sudah memang satu pondok. Iku ono arek ngekos, jadi ngontrak. Orangnya Kristen. Ya mesti tanggone sebel lah. Memang ya gimana belum dimoderasikan, moderasinya belum sampai ke mereka kan. Kalau hari Kamis sore itu ada kebaktian, ya mereka nyanyi-nyanyi. Lah tonggoe ya mesti air resah. Tetapi harusnya kalau punya teman kayak begitu, tetangga kayak begitu, ya sudahlah kita hargai selama tidak meresahkan. Misalnya buian terbaru boleh diingatkan dengan cara baik-baik. Iku lupa speakernya buian jangan. Ngapunten nggih Pak, mohon kalau kebaktiannya suaranya dipelankan, sound systemnya jangan keras-keras. Gitu, bisa ngomong dengan baik-baik. Jadi tetangga saya itu non muslim satu. Anak saya yo dolen mbek iku, tapi ya tetap saya ngomongin. Sampeyan boleh nak dolen mbek arek iku. Saya nggak mau nyebut nama ya. Sampeyan oleh dolen mbek arek iku cah iku. Tapi eleh nek pas waktu azan diceluk Gusti Allah. Ketika Allahu Akbar ndang mantuk sholat dhisik. Dulinan maneh gak apa-apa. Nanti kalau asar begitu azan stop gak usah dulinan sik, sholat, mari sholat berangkat persiapan ngaji. Ya harus kita tanamkan begitu. Sampai juga begitu. Untung sampai semua satu agama. Biarpun satu agama pasti ada yang berbeda kan? Ada yang bijak tibaan, gelem, ada yang mau tahlilan, ada yang kaya. Sudah, berbeda itu indah. Next. Lanjut. Nah, karena di Indonesia itu multi banyak hal. Indonesia itu dibangun dari berbagai macam perbedaan. Apa saja? Multikultur, budayanya beda. Terus multi religi, agamanya juga beda. Multi bahasa, bahasanya beda. Sama enak pada basa Jawane. Nanti kalau sama sudah keluar dari Jombang, kuliah di tempat lain, misalnya di Malang, di Surabaya, di Jakarta, atau mungkin di luar Jawa, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang tidak sama bahasanya. Pada saat itu gimana? Sudah, kan ada bahasa nomor satu, bahasa Indonesia. Macam masih ngomong, kamu gak pikir, jangan-jangan ngerasani aku. Jangan, harus selalu positif thinking. Tetap belajar, pelajari di moderat senyum. Gitu. Kalau senyum itu yang manis, yang ikhlas. Gimana senyumnya ikhlas? Nih ujung bibirnya tarik ke atas, dagunya tarik ke bawah. Gitu. Itu kalau saya ngajar public speaking yang pertama itu belajar AI itu A, I, U, E, O. Jadi masih mantel di wonge ya ngene kok. Oke. Saya pernah itu lagi MC dicelat wong gara-gara sing salah wong liya.
Saya bilang gini, iya Bu, ada tuh ya gemes sama sendiri. Tapi ya saya harus tetap stylenya gitu ya. Jadi berbeda tetap harus senyum. Disenyumi aja. Itu perbedaan kita. Ada berapakah suku di Indonesia? Ada yang tahu? Banyak banget. Terus multi golongan. Golongannya juga macam-macam. Ingat Allah berfirman bahwa ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah saja maha kreatif. Allah menciptakan manusia dari berbagai bangsa, dari berbagai negara. Itu untuk lita'arafu, untuk saling mengenal suku budayanya, bahasanya, adatnya, biar apa? Biar kita saling bisa memahami, saling mengasihi, saling bisa memberi masukan. Ajak kepada kebaikan. Tunjukkan bahwa Islam adalah agama yang indah. Mungkin mereka akan senang daripada kamu duduk wala kamu salah lah tambahkan sedang dengan kita. Next. Baik, 9 kata kunci moderasi beragama. Intinya ketika sudah 9 ini tertanam dalam diri kita, insya Allah, maka yang pertama kemaslahatan umum akan terjadi kedamaian di mana-mana. Wah, kasih dunia terlalu damai. Ya, kalau butuh ada kebericik, gelombang, pasang, yang paling tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik. Yang kedua, kemanusiaan, saling menghormati. Ojo situ ditabrak balasnya begini. Kemudian adil, berimbang, taat konstitusi, upacara. Kan ada beberapa sekolah itu yang tidak mau mengadakan upacara. Gini, namanya bendera tidak mau memberi penghormatan kepada bendera. Tidak mau, karena penghormatan hanya untuk Allah. Halo, menghormati Allah tidak begitu caranya. Bukan cuma gini, tapi dengan kita beribadah dari hati, ikhlas, tidak mengharap apa-apa, itu adalah nilai ibadah yang tertinggi. Jadi nggak mau kalau untuk penghormatan kepada bendera, anti kekerasan, toleransi, dan hormat pada tradisi kayak pernikahan. Kamu tahu kan kalau tradisi, kalau ada yang punya sawah enggak? Yang punya sawah? Yang punya sawah biasanya kan bibit, ngomong, cok bakal kayak gitu loh, gak ngerti nak kamu? Maksudnya perasaan mamanya sampai luwih desa daripada omahku loh. Soalnya kenal cok bakal. Itu loh yang diadai sesuatu toko janur atau toko godong-godong mesti kayak ada kelompok, ada makanan opo-opo terus ditaruh di sawah itu loh. Apa jenenge ndok mat limo ngono waktu ini? Hah? Sama kan cok bakal juga kan? Nah, itu tradisi nenek moyang terdahulu di Indonesia. Kalaupun toh tidak sepakat, jangan terus opo itu syirik, opo itu salah. Jangan mudah menyalahkan. Maka gantilah dengan sesuatu yang bernuansa Islami. Misalnya, ayo digawe bancaan, sedekahan. Pokoknya intinya, biarpun berbeda, tetapi kita masih tetap bisa bersama. Kalaupun mau mengingatkan dengan cara-cara yang indah dan bijaksana. Next. Nah, ketika semuanya sudah dapat kita tuangkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Indonesia insya Allah akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang nyaman. Sedangkan Allah Tuhan yang Maha Pengampun, semuanya akan mendapatkan ampunan atas kesalahan-kesalahan kita. Next, lanjut, terakhir. Nah, ayo kita cinta negara kita dengan menjadi duta moderasi beragama. Dan ini disampaikan kepada kalian karena kalian adalah anak-anak muda, calon-calon pemimpin bangsa ini. Ini moto moderasi beragama. Semuanya maju. Angkat dulu, kita yel-yel. Habis itu duduk lagi, dibuka sesi pertanyaan. Ya, berdiri semuanya ya, sudah mulai. Mulai berdiri biar nggak capek.
Ayo berdiri semuanya, 1, 2, 3. Habis ini sesi pertanyaan, kemudian kita akan main game. Game moderasi beragama. Setelah tadi sudah dipaparkan bagaimana cara bermoderat. Gitu. Ini yel-yelnya moderasi beragama. Yang semangat. Siapa kita? Generasi moderat. Tangannya begini. Generasi dikembangkan di tangan. Siapa kita? Generasi moderat. Moto kita, kelihatan nggak yang belakang? Oh, yo sing arep dukul-dukul saya ini. Iki piye bisa? Generasi moderat itu siapa kita? Tangannya digelar taruh di dada. Generasi moderat, beratnya 2. Generasi moderat, peace. Kan peace itu biasanya. Generasi moderat. Moto kita, ungkapkan tangannya. Siap menjaga NKRI. Generasi moderat kayak tadi, toleransi, tangannya ditopang di tengah-tengah. Masa dia tengah. Toleransi, cinta tanah air, membentuk huruf love, cinta tanah air, cinta budaya, cinta damai. Tangannya dijajan sama koncone. Ajak ngene, cinta tanah air. Terakhir dilepaskan. Yes, go. Yang semangat ya, terutama yang putra. Karena putra ada di depan. Siap? Masih tetap semangat? Masih? Ya. Semangat pagi. Luar biasa. Man 5 Jombang. Man 5 Jombang. Man 5 Jombang. Siapa kita? Generasi moderat. Moto kita siap jaga NKRI. Generasi moderat, toleransi, cinta tanah air, cinta budaya, cinta damai. Yes, go. Untuk laki-laki duduk. Yang laki-laki duduk. Saya pengen anak perempuan aja yang jauh lebih kompak. Saya tidak tahu kenapa kalau laki-laki kok mau bu. Hah? Demeknya nih kakak ada itu tunggu mereka lainnya. Laki-laki tak membatalkan dulu saja. Ayo, ada yang mau bantu saya untuk ngomong itu? Siapa yang suaranya lantang nak? Ayo, saya minta bantuan 1 orang. Ayo, ada Mbak, ayo sini dok. Ayo Mbak Pengurus, siapa yang lantang suruh ke sini 1. Ini sama hari keberapa ini? Hari ketiga, berarti sudah tahu mana yang anaknya super semangat. Ini kalau saya, diambil 1 nak, suruh maju ke 1. Suruh maju ke depan. Oke, ayo. Ini nanti sebelum permainan namanya nggak apa-apa, kan tadi saya minta. Nah, siap. Pinjam mic kerawang 1 Mbak. Baik, sini tengah dong. Wis, istimewa loh. Habis ini cowok ada yang berani nggak maju? Siapa yang mau nanti cowok? Siap, kawin gowo duduk, otot kawan kolong besi koyok atau kocok. Apanya siapa dong? Elva, panggilannya Elva. Jangan kayak teman saya, mungkin sini di tengah. Baik. Mulai, pimpin teman-temannya untuk yel-yel. Siapa kita? Siapa kita? Habis ini. Siapa kita? Halo teman, siapa temanmu? Tujuan wes. Nah, pakai Putri. Putri, kalau impianku. Namanya siapa? Kan tak sebut baru. Ayo mulai.
Siapa kita? Ayo, yang lain. Ayo, mulai. Tangannya ya. Siapa kita? Sebagai kita generasi modern. Foto kita siap menjaga NKRI. Siapa kita? Ayo, siapa kita? 1, 2, 3. Siapa kita? Modern. Foto kita Foto kita. siap jaga NKRI. Generasi modern. Generasi modern. Toleransi, cinta tanah air, cinta budaya, cinta damai. Sampai ininya kurang rekat loh. Ininya kurang rekat loh. Ya, garingnya. Ayo yang belakang maju, jadi biar lurus. Keren. Yang belakang majunya. Biar dari depan garingnya bagus jadi kayak gitu. Nah, nanti beberapa tangan ya. Yang ada tangannya dengan temannya gitu. Yang lain usaha beberapa tangan gitu ya. Jadi itu lambangnya. Logonya. Itu. Ayo, yang lantang kamu belum lantang cuma belum tepat. Kalau nggak mau, ayo mulai. Siapa kita? Siapa kita? Generasi modern. Foto kita siap jaga NKRI. Generasi modern. Generasi modern. Toleransi, cinta tanah air, cinta budaya, cinta damai. Yes, yes, go! Bonya begini loh. Ulang deh, jadi itu. 1, 2, 3. Yes, yes, go. Nah itu tangannya tunjukkan kepalanya. Bisa kan? Awas ya, aku kan pada di mana? Ini sudah selesai soalnya materinya. Tinggal pertanyaan aja. Ayo, mulai. Ayo. Ayo, mulai ya. Yo, boleh kembali ke tempat saja. Jadi kamu dari sini kalau kok geser. Suaranya tak bantu dari suaramu. Nah, mulai ya. Yang go-nya yang bagus gitu ya. Yang tinggi yang seret gitu. Ayo mulai. Siapa kita? Generasi modern. Moto kita siap menjaga NKRI. Generasi modern, toleransi, cinta tanah air, cinta budaya, cinta damai. Yes, yes, go! Tepuk tangan untuk Min 5 Jombang. Baik, terima kasih, boleh duduk semuanya. Kurang lebih itu adalah sekedar referensi apa itu sih moderasi beragama. Saya yakin kalian semua bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting toleransi. Beda agama, aku didukung variatif. Beda pengamalan dalam ajaran, lana amaluna walakum dukung. Kau usah foto-fotoan deh. Surga itu seluas langit dan bumi. Surga itu gak ramai kalau gak ada lu, gitu kan? Baik, ada yang mau ditanyakan? Takut kota, cek itu koyo piye gitu. Ayo, yang dari Putri. Tanya dong, sekedar tanya, ibu rumahnya mana? Anaknya berapa? Oh ya tak apa lah. Atau tanya tentang apa gitu. Ayo dari Putri. Putri, satu putra satu. Siapa pertanyaan? Dari satu ke satu. Atau mungkin dari yang lain silakan tanya. Boleh siap? Silakan tanya mas. Ini perempuannya dengan laki-lakinya banyak laki-lakinya. Banyak perempuan. Ayo semoga banyak-banyak langsung maju ke depan. Ayo cepet ya, siap. Tanya dong, ini maju ke depan. Boleh, ayo. Gak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kan ada deh, tanya.
Yang sampai gitu kan. Dok sini dok, kasihkan anak. Ayo dibuka sesi pertanyaan. Langsung yang tanya. Itu yang belakang. Dari materi hari ini saya berharap akan betul-betul bisa memahami apa yang moderasi beragama. Kalau betul ada yang masih belum perlu penjelasan atau bertanya tentang sesuatu, silakan. Sebelum nanti habis ini kita akan melakukan permainan olahraga. Ayo atau mau begitu atau belakang? Yang itu, jangan emas. Yang itu belakang dulu, belakang itu, yang apa? Bawah kiri, berdiri mas, biar kelihatan. Ini soalnya ini belum apa bebas Bebas karewel. Saya asli tambah beras. Ngajar. Saya ngajar bahasa Arab, Lughatul Arabiyah. Ana Ustaz Hadi Fatul Ustaz. Baik. Ya. Siap. Siap. Gara-gara aku kondo nek mantikan. Guru bahasa Arab pertanyaannya tadi aneh. Rada angel maksudnya. Lanjut. 2 aja pertanyaannya. Baik, terima kasih. Yang lain mau tanya lagi enggak? Ada. Ya wis, beneran. Baik. Yang pertama, pentingnya apa sih moderasi beragama itu disampaikan? Pertama, kenapa moderasi beragama itu disampaikan di sini, di Mandrima? Karena kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa. Karena syubhanul yaum rijalun ghad. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin masa depan. Siapa pemuda hari ini? Ya kamu. Makanya kalau dari sekarang sudah diajarkan moderasi beragama, sudah ditanamkan nilai-nilai moderasi beragama, insya Allah nanti ketika kamu jadi pemimpin, gak usah nantilah, ketika kamu nanti berada di masyarakat, berada di antara orang yang berbeda dengan kita, kalian bisa menjadi orang yang moderat, orang yang tengah-tengah, orang yang bijaksana, tidak mudah menyalahkan, pandai menghargai setiap perbedaan. Makanya dimoderatkan wajahnya juga bisa. Masih makel hatinya ya tetap duduk. Hatinya ojo ketok. Duduk dong. Berpaling, diredupkan matanya, senyumnya biar berbeda tetap smile. Gitu.
Jadi itu harapannya. Jadi kamu bisa menghargai berbagai macam perbedaan, beda keyakinan, beda pengamalan. Tetap kita harus saling menghargai. Gitu. Pokoknya jadi orang yang bijaksana lah intinya. Terus yang kedua, bagaimana biar kita bisa istiqomah dalam beribadah? Istiqomah itu penting. Istiqomah itu pada kualitas. Jadi bukan kuantitas ibadah, tapi kualitas ibadah. Istiqomah dia cara itu. Ya tanamkan di hati bahwa kita adalah hamba yang butuh dekat dengan Allah. Usaha kalau kita ibadah itu jangan karena kita takut masuk neraka, pengen masuk surga. Coba ditingkatkan lagi ibadahnya. Kita beribadah bukan karena kita takut masuk neraka, bukan karena kita pengen masuk surga, tapi ditingkatkan lagi lebih di atasnya. Kita beribadah karena kita pengen dapat kasih sayang Allah yang Maha Penyayang. Ketika kita sholat, wes ojo arep-arep surga Gusti Allah, ojo arep-arep ben kader kono neraka, tapi arep-arep Allah mau sholat ben jenengan sayang kali kula. Ketika Allah sudah sayang sama kita, apapun akan diberikan. Ketika Allah sudah sayang kepada kita, apapun akan diberikan yang terindah kepada kita. Pokoknya begini, ya Allah pengen dicintai Allah. Ya kayak kamu kalau pengen dicintai seseorang, apa usaha kamu? PDKT orang beribu Allah. Gimana caranya? Sholat di awal waktu, ayo sholat itu ganti motor, sesekali puasa, karo Ramadan, kayak iso sampai BC, kayak iso sholat 3 kali, ya kayak Muhammad kemarin, gitu ge. Insya Allah kalau kita melakukan sesuatu hanya karena mengharapkan ridho Allah, kasih sayang Allah, semuanya baik kembali kepada kita. Kau usah pikir dari rasanya biasa aja, tetap smile, senyum, moderasikan wajah. Lanjut sudah cukup? Mau lagi? Ya. KTP les aku yuk, jadwal padat ya, mohon maaf, kumpul. Siap. Saya justru sekarang sedang mengurangi kegiatan saya. Saya fokus dengan anak saya, jadi ada jadwal saya yang saya kurangi. Saya tidak ngajar gitu. Saya tidak ngajar. Saya hanya biasanya cuma menjadi pemateri aja. Kalau yang les kayak gitu kan harus intensif. Siap. Sudah dok, Mas, cukup? Baik, alhamdulillah materi kita selesai. Saya juga akan berharap ada satu dari kalian yang testimoni di sini tanggapannya setelah diberikan materi moderasi. Siapa kira-kira? Nanti satu berdiri di sini. Kemudian dari siap. Sekarang langsung saya tutup acaranya karena kita masuk ke sesi selanjutnya, gitu ya. Saya tutup nanti ditutupnya setelah. Saya tutup acaranya, gitu Habis itu testimoni, acaranya testimoni dari perwakilan Bapak Ibu guru. Nanti akan diwakili oleh Bapak Kesiswaan gitu. Nggak tahu, pokoknya perwakilan dari Bapak Ibu guru nanti akan ada satu testimoni. Yang satunya lagi dari kalian siswanya yang testimoni ketika moderasi beragama ini disampaikan. Setelah acara testimoni kita bermain ulang tangga moderasi. Sebetulnya ini permainannya sederhana, tetapi di situ ada nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan. Insya Allah kalau kalian melakukannya dengan senang hati, nanti nilai itu akan tertanam di hati secara tak sadar, akan masuk ke dalam diri kalian. Bagaimana cara menjiwai dan melaksanakan mengimplementasikan moderasi beragama. Cukup sekian dari saya, Luluran Magno. Terima kasih atas kesabarannya dan mohon maaf apabila ada penyampaian saya kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
boleh dari guru maupun diatur iki. Dari anak. Agem alit iki suatannya biar fokus di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan tim dan wanita Kemenag Jombang yang telah mengisi acara moderasi beragama di Manlima, para ustaz-ustazah, anak-anakku yang tercinta, telah banyak disampaikan oleh pemateri dari Dharmawangsa Kabupaten. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai bekal hidup kalian semuanya ke depan. Saya ingin mencoba lagi. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa saya? Ya tadi bagaimana? Ya. Siapa saya? Kok lali ya? Siapa saya? Siapa kita? Coba saya ingin ada yang perwakilan 1-2 anak yang maju untuk testimoni sejauh mana kompetensi daya serap kalian semuanya terhadap materi yang disampaikan oleh Ibu tercinta tadi. Silahkan maju. Dari anak laki-laki 1 orang anak, perempuan 1 orang anak, maju. 1, 2, 3, saya hitungi 1, 2, 3. Silahkan tampil maju, pemberani, jangan malu-malu. Nah, siapa ketua kelasnya? Maju. Masuk. Ada? Silakan perwakilan 1, 2 yang dari anak laki-laki atau perempuan. Untuk testimoni sejauh mana daya serap kalian semuanya terhadap materi yang disampaikan oleh Ibu tercinta tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lemparkan beberapa contoh soal, kalau begitu tidak ada yang maju. Suatu saat kalian semuanya hidup di tengah komunitas masyarakat. Di situ masyarakatnya bervariasi agama. Ada yang Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan. Setiap orang yang beragama punya acara hari besar yang perlu kamu tanggapi nanti. Misalnya tetanggamu beragama Kristen, kemudian dia di rumah itu mengadakan acara Natalan ya.
pasang pohon Natal, ada lampu-lampunya. Kemudian kalian semuanya melihat dalam hati mungkin tidak sesuai dengan ajaran agama yang kalian peluk. Kira-kira apa yang kamu lakukan, sikapmu terhadap tetanggamu yang beragama Kristen itu bagaimana kira-kira? Siapa yang menjawab? Atau serupa, bagaimana sikap kalian terhadap tetanggamu yang mengadakan acara Natalan di dekat rumah kalian semua yang beragama Kristen? Sikap pertama apa? Toleransi, saling menghargai. Kemudian ada salah seorang tetangga kamu yang bersikap sok keras, kemudian datang ke tetangga yang acara Natalan tadi, kemudian membuang pohon Natal, menghancurkan, menutup acara itu. Bagaimana sikap kalian? Bagaimana sikap kalian? Mendamaikan, karena kalian cinta damai. Itu salah satu contoh dari sikap toleransi dan suka damai. Ada seorang wartawan, dia di media massa itu mengatakan, di tahun-tahun kemarin, kira-kira sikap kalian bagaimana ini? Kira-kira nanti ya. Ketika ibu kota negara kita mau dipindah ke Kalimantan, di Kalimantan, dia itu menghina Kalimantan itu tempat pembuangan kuntil anak. Kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan? Ucapan yang seperti itu kira-kira kamu setuju apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena menghina penduduk masyarakat Kalimantan. Suku Kalimantan marah, suku Dayak marah, sehingga menuntut seorang wartawan tadi supaya ditangkap dan sekarang sudah dipenjara. Jadi kalian semuanya, atau nanti kalau sudah dewasa, kalian semuanya itu memuat atau medsos, ngisi apa gimana itu, jangan sampai menyinggung perasaan suku, kelompok, agama yang lain, karena itu akan berefek unsur pidana. Contoh yang lain, pada acara perayaan Hari Besar Islam, Maulud Nabi, contoh ya, testimoninya, di masjid kalian semuanya mengadakan acara khatmul Quran. Padahal di masyarakat kamu itu majmuk, ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha. Kalian, bersih kuku. Ini acara saya menghormati, merayakan hari Maulud. Saya mengadakan khatmul Quran mulai pagi sampai malam. Suara toanya, speakernya dikeraskan, luar biasa kerasnya. Kemudian kamu ditegur oleh orang non-muslim. Kira-kira apa yang kamu lakukan ketika kalian ditegur oleh tetanggamu yang non-muslim karena pengeras suara yang terlalu tinggi tadi? Sikap kamu bagaimana? Apa langsung melawan, langsung tawur? Sikapnya harus diterima, kemudian mengecilkan volume suara pengeras suara. Itu namanya toleransi beragama. Jangan sampai kamu terus bersih kuku. Ini acara saya, speaker keras, tidak keras itu urusan saya. Tapi ya urusanmu, tapi itu kan mengganggu tetangga yang non-muslim.
Jangankan non-muslim, tetangga yang muslim saja itu kalau sedang sakit, mendengar suara pengeras suara yang keras itu juga sakitnya semakin cepat mati. Ya toh? Nah, kalian harus menerima dan usahakan mengecilkan volume suara. Contohnya begitu. Contoh yang lain, ini contoh kasuistis lagi. Kamu setuju apa enggak? Ini keterlaluan tapi toleransi yang keterlaluan. Ada sebuah pondok namanya Pondok Zaitun di Indramayu. Dia menerapkan toleransi yang kebablasan. Dalam rangka menghormati agama yang lain, di pondok itu dibangun gereja, dibangun sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi, dibangun kelenteng. Apakah kalian setuju begitu? Seperti itu setuju apa tidak? Tidak. Itu berarti keyakinan Anda, karena itu perbuatan yang mencampur aduk agama. Dalam pesantren itu kan khusus oleh umat Islam. Kenapa di situ dibangun tempat ibadah Yahudi, gereja, itu sama dengan meremehkan agama. Terus bagaimana andaikan kamu menjadi pemimpin saat itu, cara mengingatkan pondok pesantren Al-Zaitun tadi, kira-kira bagaimana? Ini kalau contoh kasuistis yang sekarang ya, paling tidak pimpinan pesantren, kita undang, kita ajak berdialog, kita ajak debat, kita ajak. Contohnya begitu untuk menyelesaikan masalah dengan cara Contoh yang lain, testimoni berikutnya. Kalian semuanya akan hidup di tengah masyarakat. Setelah dewasa, namanya yang putri atau yang laki-laki ingin mencari jodoh. Ini butuh sikap toleransi dan pengertian yang agama yang paling dalam. Andaikan yang putri kamu dilamar oleh seorang lelaki jejaka yang kaya raya, ya, tapi beda agamanya Kristen. Bagaimana sikap kamu? Ya. Kira-kira begitu? Kalian tahu kira-kira? Ya harus mempertimbangkan nilai akidah dan kepercayaan, menyelamatkan akidah Islami. Oke. Mana semangatmu? Siapa kita? Oke, acara ini diambil gambarnya. Cukup untuk acara testimoni, silakan monggo Ibu untuk menyampaikan hal yang penting, pesan-pesan. Saya berharap anak-anakku sekalian ini awal memasuki tahun ajaran baru, pengenalan madrasah, pengenalan seluruh madrasah, program madrasah, apalagi sudah disampaikan oleh pemateri kaitannya dengan moderasi beragama. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi generasi yang penuh pengertian, ya, penuh pemahaman, bisa menghargai orang lain. Hidupnya tasamu saling menghargai, menghormati, terus tawasud, hidupnya tengah-tengah. Yang namanya moderasi itu artinya tengah-tengah. Moderasi itu artinya tengah-tengah, tidak terlalu kaku, tidak terlalu lembek, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu banyak, tengah-tengah moderasi dalam beragama tengah-tengah. Itulah yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya biasa MC. Makanya beliau itu tidak suka kamu.
sini juga. Saya kan sudah tahu untuk pembelajarannya. Baik, kita selanjutnya apa ya? Oh ini testimoni dari anak-anak. Baik, sebelum itu ini nanti kita juga ada 2 permainan. Bermain dengan ya. Di pandemi ya. Di pandemi sih. Bisa. Ya semampu. Biasanya kalau di kuno kok ya.